namamu kudus ya Aba ya Bapa seperti pujian ini. Maka itu kami terus menyembahmu. Hanya Engkau Allah yang maha kudus, yang layak disembah, ditinggikan. Tidak ada nama lain di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini yang layak disembah, kecuali Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik. Sekarang berbicaralah melalui firman-Mu ya Aba ya Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang sekali hari ini. Rabu tanggal 4 September 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 gereja kita punya visi untuk setiap kita bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian. 2, 3, tahun penuaian. Ya, kami berdoa agar Bapak Ibu sekalian sebelum tahun 2024 ini berakhir, kita menuai daripada apa yang kita tabur, kita menuai daripada apa yang kita impikan, ya, menuai dalam keluarga, dalam kerohanian, keluarga semakin harmonis, diberkati oleh Tuhan, dalam usaha pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, karir kita dipromosikan oleh Tuhan, ya. Yang sakit-sakitan, yang kurang sehat tahun ini menuai. Tubuh kita sehat, kuat. Karena apa? Karena tubuh kita adalah rumah Allah yang kudus, ya. Dan bulan September ini subtema kita adalah pertumbuhan. Bersama saya ucapkan pertumbuhan. 2, 3, pertumbuhan, ya. Nah, pertumbuhan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian sebagai proses untuk menuju tuaian. Dan tuaian itu kita harus ingat itu adalah sebagai hasil dari pertumbuhan yang sehat. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu pertumbuhan melalui cobaan. Ya, kok nggak enak ya? Pertumbuhan melalui cobaan. Ya, cobaan itu apa? Cobaan itu adalah kondisi yang sulit dan penuh
penderitaan. Jadi nggak ada yang namanya cobaan itu yang enak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cobaan itu selalu nggak enak, sulit dan penuh penderitaan yang mengharuskan tanaman untuk tetap bertahan dan tumbuh. Kalau itu terjadi pada manusia, yang mengharuskan manusia itu tetap bertahan dan bertumbuh ya. Nah, kita kembali ke masalah tanaman. Tanaman itu mengalami cobaan. Ya, kita pernah tahu ada tanaman-tanaman yang kekurangan air. Tanaman yang hidup di padang gurun itu kan kurang air itu, seperti kaktus dan lain sebagainya. Tapi kita lihat kaktus itu bisa hidup dan beberapa tanaman itu kemudian bisa tumbuh seperti pohon korma di padang gurun itu ya, dia kemudian mencari mata air dia merambatkan akarnya sampai ke bumi yang paling dalam sehingga dia kemudian bisa hidup. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian kalau untuk tanam-tanaman, misalnya angin dan cuaca yang ekstrim ya, angin dan cuaca yang ekstrim di New York atau di Amerika Serikat kita lihat ya, sekali tempo ada badai yang lewat di California, di Florida juga sering kali terjadi yang namanya badai. Tapi kita lihat di situ ya, itu yang namanya kebun jeruk ya, jeruk itu kan tumbuhnya subur dan luar biasa ya, meskipun ada angin dan cuaca yang ekstrim di New York, apel bisa tumbuh dengan baik ya. Dan kemudian belum lagi yang namanya serangan hama dan juga kemudian ketika perlu pemangkasan. Itu semua yang namanya cobaan yang dihadapi oleh tanaman dan itu juga berlaku kepada manusia ya. Memang waktu dicobai itu tidak enak Bapak Ibu sekalian, tapi pencobaan itu ketika kita hadapi menyebabkan kita dapat bertumbuh. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow. Jadi kalau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita suruh berbahagia. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi ingat bahwa pencobaan itu nanti akan menghasilkan ketekunan ketika kita berani untuk menghadapinya. Dikatakan ayat selanjutnya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, ayat ini dengan jelas berkata bahwa itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu membawa setiap kita untuk menjadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Maka itu Bapak Ibu sekalian ketika mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, jangan pernah menyerah dan jangan pernah ngomel. Lihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita tahu Alkitab punya tokoh yang luar biasa ketika mengalami cobaan penderitaan yang amat sangat hebat, yaitu tentang Ayub. Kisah Ayub dimuat di dalam Alkitab agar supaya setiap kita, Bapak Ibu sekalian, bisa belajar dari Ayub ketika mengalami cobaan, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik. Ayub tidak menyerah, Ayub tidak mengutuk Tuhan,
tapi Ayub tetap setia di dalam Tuhan. Akhir kisah dari Ayub kita tahu, kehidupan Ayub dipulihkan, dia diangkat, bahkan Alkitab berkata dia 2 kali lebih hebat daripada sebelum mengalami cobaan itu. Ya, ingat Tuhan mau supaya tahun ini setiap kita akan mengalami tuaian. Untuk mengalami tuaian kita perlu pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu kalau pertumbuhan yang sehat, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir tahun ini. Setiap kita pasti mengalami tuaian. Yang kedua, Mazmur 34 ayat yang ke-20, Mazmur 34 ayat yang ke-20, ini Mazmur daripada Raja Daud, dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau kita masih ingat kisah daripada Daud, ya, dia ngalami banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana dia seorang anak muda yang masih kemerah-merahan, dia harus menghadapi yang namanya Goliat. Tapi lihat, karena Tuhan menyertai Daud, maka Goliat itu dikalahkan. Kemudian setelah itu Daud harus mengalami aniaya dari mertuanya sendiri, yaitu Saul. Ya, Daud itu tidak melakukan yang jahat, tapi berkali-kali itu mertuanya yang bernama Saul berusaha untuk membunuh Daud, sehingga Daud harus melarikan diri dan lain sebagainya. Jadi Daud itu mengalami banyak kemalangan-kemalangan, banyak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, hal itu membawa Daud untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga dalam Mazmur yang lain dikatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobaan-cobaan yang diizinkan Tuhan itu terjadi dalam diri kita, biarlah itu membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi, cobaan itu membawa kita untuk semakin tekun di dalam Tuhan, ya. Maka yang kedua, Tuhan mau kalau cobaan itu datang dalam hidup kita, itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, ya, ketika anak kita masih kecil, ya, ketika kita mendisiplin dia, ya, saya melihat beberapa anak yang pintar, ya, dia akan peluk kaki ibunya atau peluk kaki papanya itu, ya kan? Untuk apa? Untuk supaya mendapat belas kasihan. Ya, memang ada beberapa anak yang kemudian lari dan lain sebagainya, tapi kebanyakan anak-anak itu akan semakin dekat kepada mama atau papanya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami cobaan, ayo Bapak Ibu sekalian, jangan malah menjauh dari Tuhan. Saya lihat ada beberapa orang ketika mengalami situasi sulit, malah dia jauh dari Tuhan. Ini nggak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita semakin jauh daripada Tuhan, maka yang rugi bukan Tuhan, yang rugi adalah diri kita sendiri, ya. Cobaan itu kan macam-macam. Bagi orang tua mungkin ngadepin anak-anak yang nakal, atau mungkin ada persoalan kesehatan, persoalan keluarga, rumah tangga, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Saya selalu berpesan kepada orang-orang yang punya masalah yang menurutnya itu hebat, saya bilang ayo harus semakin dekat kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Waktu kita dekat kepada Tuhan, kita akan mendengarkan suara dan nasihatnya. Seperti tadi saya katakan bahwa
firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami cobaan. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Wow, luar biasa ini. Coba lihat. Paulus bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, luar biasa ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita tahu bagaimana Paulus sebelumnya dia adalah Saulus, penganiaya jemaat Tuhan, antikris yang luar biasa. Tapi ketika mengalami Kristus, Saulus berubah menjadi Paulus, menjadi ciptaan yang baru. Nah, kemudian di dalam pengiringan akan Tuhan, ya, Paulus kita tahu bolak-balik masuk penjara, bukan karena kesalahannya, tapi karena memberitakan Injil. Dia mengalami penderitaan, aniaya, dan lain sebagainya. Ya, tapi Paulus berkata bahwa ini membuat dia itu mengalami proses. Ingat, pertumbuhan itu adalah proses terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi atas Paulus ini? Dia semakin rendah hati, ya, semakin menyadari bahwa dirinya tanpa Tuhan itu nothing. Jadi Tuhan senang, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita dipromosi, diangkat oleh Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi juga karena Tuhan. Amsal bilang, ganjaran kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa baik. Dia datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, selain kita sudah percaya kepada Tuhan, takut Tuhan, hormat akan Tuhan, Tuhan mau satu hal, yaitu kita rendah hati. Maka itu cobaan-cobaan yang terjadi itu adalah satu proses yang Tuhan izinkan untuk memangkas kesombongan, keangkuhan, dan ketinggian hati daripada kita. Jadi cobaan ini akan menghancurkan setiap kesombongan kita, sehingga menyebabkan apa? Kita selalu dan selalu dan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yusuf, ya, anak daripada Yakub itu, Bapak Ibu sekalian, dia mengalami hal-hal yang dia tidak pernah impikan atau inginkan, ya. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya di padang itu,
maka Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, ditelanjangi, dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ya, wah, itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya percaya itu kemudian nanti akan disertai dengan caci maki dan hal-hal yang buruk itu menimpa Yusuf. Kemudian Yusuf mendapat PHP, ya, pengharapan palsu, dikeluarkan dari sumur dan kemudian dijual menjadi budak. Wah, itu juga hal yang luar biasa menyakitkan, ya. Dan kemudian setelah jadi budak, dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tapi kita tahu akhir kisah daripada Yusuf bagaimana dari penjara dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Proses yang dihadapi oleh Yusuf menurut para teolog itu kurang lebih sekitar 13 tahun lamanya. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu sekalian, ya. 13 tahun itu lama banget, ya. Nah, ini adalah cobaan yang dihadapi oleh Yusuf itu untuk apa? Untuk mengasah karakter daripada Yusuf ini. Demikian juga cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu untuk mengasah karakter kita, karakter yang buruk, karakter yang nggak baik itu, agar apa? Yang muncul adalah karakter yang seperti Kristus. Bukankah kita anak Tuhan? Jadi karakter kita harus serupa dengan Tuhan, ya. Yusuf itu diizinkan Tuhan mengalami hal itu karena Yusuf itu cenderung angkuh, cenderung sombong. Yang kedua, Yusuf itu dia kurang peka terhadap situasi atau dia kurang punya empati kepada situasi atau kondisi atau keadaan orang lain, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini ketika setiap kita menghadapi cobaan, Bapak Ibu sekalian, kita dengan yakin tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Seperti kata Alkitab, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan pernah Tuhan izinkan untuk melampaui kekuatan kita. Hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, cobaan itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu membawa kita menjadi sempurna dan tak kekurangan. Yang kedua, cobaan itu membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, cobaan itu mengajarkan kepada kita bagaimana hidup itu harus rendah hati. Dan yang keempat, cobaan itu Tuhan izinkan agar kita semakin serupa dengan Kristus. Dengan 4 hal ini, kita dapat terus bertumbuh dan pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang baik dan sehat sehingga kita dapat menuai yang luar biasa, bahkan menuai dengan berlimpah-limpah di tahun 2024 ini. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Ya Abba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kami tahu pencobaan yang Tuhan izinkan agar kami terus dapat bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Bahkan bertumbuh dan berbuah lebat. Hidup kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat. Bahkan kami sendiri mengalami yang namanya tuaian itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.